Berteduh di hati Tuhan, bersyukur karena keadilan-Nya. Mari saudaraku yang terkasih, kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 7 dan fokus perenungan kita terambil dari Mazmur 7 ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah kita dapat bersyukur kepada Tuhan? Dan hal apa yang seringkali membuat kita bersyukur kepada Tuhan? Kita dengan mudah bersyukur kepada Tuhan ketika segala sesuatu dalam keadaan yang baik, segala sesuatu menyenangkan hati kita. Tetapi bagaimana ketika kita sedang menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah yang berat dalam hidup kita? Dapatkah kita bersyukur kepada Tuhan? Kita bersyukur karena apa? Saudaraku, jikalau kita bersyukur karena keadaan kita, karena kondisi yang sedang kita alami, saudara, itu bersyukur yang tidak kekal, bersyukur yang dapat berubah-ubah, karena kita salah menempatkan alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar dari Daud, seorang yang mengalami begitu banyak tekanan, seorang yang mengalami begitu banyak persoalan yang berat dalam hidupnya. Menjadi seorang raja yang dipakai oleh Tuhan, sungguh sangat tidak mudah bagi Daud untuk menjalani. Ada suatu proses dari Tuhan yang begitu berat yang harus dilewati oleh Daud. Dan saudaraku, di dalam kondisi yang begitu berat ini, yaitu kita boleh melihat di Mazmur 7 ayat yang kedua, bagaimana Daud datang kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan karena musuh-musuh yang begitu banyak dalam hidup Daud. Daud datang kepada Tuhan karena dia sedang menghadapi persoalan yang berat. Bahkan musuh yang sedang berada dalam hidupnya digambarkan oleh Daud seperti singa yang akan menerkam Daud dan yang akan menyeret Daud dengan tidak ada yang mampu melepaskan. Saudaraku, kita melihat bagaimana kondisi Daud yang merasa tertekan karena musuh yang begitu kuat, musuh yang begitu besar, begitu dahsyat dalam hidupnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan Daud. Daud merasakan kesendirian yang begitu besar dalam dirinya, karena Daud melihat tidak ada satupun yang bisa menolong Daud, tidak ada satupun yang membela Daud. Tetapi dalam kondisi seperti ini, dia tahu ada Tuhan yang adil yang akan membela dirinya. Karena itu dia membawa semua persoalannya, dia membawa semua masalahnya kepada Tuhan. Inilah alasan Daud dapat bersyukur kepada Tuhan karena dia menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat hidup kita dari persoalan, dari orang-orang yang membenci kita, maka kita tidak akan pernah dapat bersyukur. Tetapi jikalau kita melihat seperti Daud, kita belajar dari Daud, bagaimana Daud bersyukur di dalam persoalan, karena Daud tahu dia punya Tuhan yang Maha adil. Dia punya Tuhan yang melihat bukan hanya perbuatannya, tapi melihat hatinya yang terdalam. Saudaraku, kita seringkali melihat seseorang dari apa yang dia buat, tetapi kita tidak pernah dapat melihat hatinya. Orang dapat berbuat begitu baik kepada kita, tetapi hatinya bisa begitu jahat kepada kita. Dan kita tidak akan pernah dapat mengerti hal itu. Tetapi saudaraku, Tuhan kita yang maha adil, dialah Allah yang paling paham dan tahu kondisi bukan sekedar perbuatan, tetapi apa yang ada di balik perbuatan itu, yaitu hati setiap kita. Dan yang kedua saudaraku,
Ketika Daud sudah menyerahkan persoalan hidupnya kepada Tuhan, semua musuhnya dia serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, Daud mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan. Dia meminta Tuhan yang menyelidiki hatinya. Saudara, seringkali poin kedua ini sulit untuk kita lakukan. Karena kita lebih cenderung melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri kita sendiri. Kita akan hidup penuh dengan kemarahan dan kita sulit untuk bersyukur karena kita melihat diri kita benar dan orang lain yang salah. Saudara, hari ini mari kita belajar dari Daud. Ketika menghadapi persoalan yang besar, menghadapi orang-orang yang memusuhinya, Daud datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, jikalau memang itu karena aku yang bersalah, Tuhan tolong berikan aku untuk bisa melihat kejahatanku dan biarlah Tuhan yang mengadilinya. Saudaraku yang terkasih, tidak mudah untuk mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi itulah yang perlu kita pelajari hari ini dari Daud. Daud meminta Tuhan memperbaiki dirinya, melepaskan dirinya daripada yang jahat. Daud sadar dirinya adalah seorang berdosa yang dapat berbuat kesalahan, yang bisa melakukan hal yang jahat. Dan Daud ingin Tuhan melepaskan dirinya dari hati yang jahat. Saudaraku, biarlah setiap kita boleh terus mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Supaya setiap kita boleh datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan memperbaiki diri kita. Melepaskan kita dari kejahatan yang mungkin ada di dalam pikiran dan perasaan kita dan diri kita. Bukan hanya kejahatan di dalam perbuatan, tetapi di dalam hati yang tersembunyi, yang hanya Tuhan yang paling tahu hati kita. Demikian juga Tuhan yang paling tahu kejahatan orang terhadap kita. Saudaraku yang terkasih, ketika seseorang merancangkan kejahatan kepada diri kita, jangan takut karena Tuhan yang maha adil itu yang tahu semua apa yang dirancangkan orang terhadap kita. Bahkan pemazmur di sini Daud memberikan pelajaran kepada setiap kita. Dia mengatakan ketika orang mungkin merancangkan kejahatan kepada kita, dia sendiri yang akan jatuh di dalam perangkap kejahatan yang dirancangkan bagi kita. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita di hadapan Tuhan sungguh-sungguh meminta memiliki hati yang tulus ikhlas, hati yang tidak menyimpan kebencian, hati yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, hati yang penuh pengampunan, hati yang sungguh-sungguh dijauhkan dari segala yang jahat. Hati kita begitu licik, saudara. Kita minta Tuhan memperbaiki diri kita. Demikianlah dari kedua hal ini, Daud dapat bersyukur kepada Tuhan karena dia percaya keadilan Tuhan akan datang atas dirinya. Mungkin saat ini kita juga sedang menghadapi persoalan seperti Daud. Kita mengalami ketidakadilan di dalam hidup ini. Kita melakukan hal yang baik tetapi disalahpahami oleh orang lain. Kita melakukan segala tindakan yang mungkin disalah mengerti oleh orang. Dan orang berusaha untuk menyerang setiap kita. Kita mungkin terlihat seperti seorang yang tidak ada satupun yang membela akan diri kita. Tetapi hari ini kita belajar. Jangan pernah takut karena Tuhan hakim yang adil yang akan membela setiap kita. Yang terpenting saat ini, mari kita bawa semua persoalan kita kepada Tuhan. Kita serahkan musuh-musuh kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berhadapan dengannya. Yang kedua, kita datang menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya diri kita diperbaiki oleh Tuhan. Kita sendiri tidak pernah luput dari kesalahan. Bukan hanya musuh kita, bukan hanya orang yang melawan kita yang bersalah. Mungkin kita sendiri juga ada andil kesalahan di dalamnya. Marilah kita minta Tuhan yang mengoreksi diri kita.
dan Tuhan yang akan menolong setiap kita melewati begitu banyak lika-liku di dalam hidup kita dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.